nggak ada Jadi dia sibuk membanggakan saja masa silam. Nah, itu termasuk juga orang yang paham mati mengunyah bangkai. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana UIN Bukit Tinggi sekalian, kita ketemu lagi di Nalar Pasca. Berpikir jernih, bicara bernas. Tapi kayaknya hari ini nih teman-teman, bukan berpikir jernih, bicara bernas. Bapikia janiah amangece bone. Akan yoba itu Ustadz Dr. Haji Irwandi SSMPD. Batu benar. Jadi teman-teman, jernih. Mangecek bone. Oke, mangecek bone. Bukan isi yang dibicarakan. Bukan mangato bone ya, Ustaz ya? Ya, isi pembicaraan itu bernas. Oke, baik. Berpikir jernih, bicara bernas, teman-teman pasca sarjana. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang betul-betul boneh atau bernas. Beliau adalah Dr. Haji Irwandi Nasir SSMPD. Beliau dosen di Magister Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syekh M. Jamil Jambe, tapi beliau juga mengajar di S1 Tadris Bahasa Inggris. Uniknya teman-teman, beliau dosen bahasa Inggris. S1 sastra ya, Ustaz ya? Sastra Inggris. S1 sastra Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris, S3 ilmu pendidikan. Konsentrasi gimana, Ustaz? Pendidikan bahasa Inggris. Konsentrasi pendidikan bahasa Inggris. Pokoknya beliau sebenarnya untuk pendidikan mendedikasikan hidupnya di dunia akademik di bidang bahasa Inggris. Tapi teman-teman boleh cek, tinggal browsing Google, tinggal ketik Irwandi Nasir, kasih tanda plus Minangkabau, akan keluar semua tulisan-tulisan beliau tentang literasi Minangkabau. Jadi sebenarnya beliau ini pegiat literasi Minangkabau ya, Ustaz? Falsafah Minangkabau. Boleh cerita dulu dong sedikit, Ustaz. Kenapa nih dari bahasa Inggris tapi boleh kita pakai bahasa Indonesia aja ya, Ustaz ya? Soalnya kasihan Tifa nanti kalau pakai bahasa Minang harus ada terjemahannya. Iya, termasuk juga pemirsa kita. Iya, pemirsa kita kan nasional insya Allah. Jadi Ustaz, boleh dong mungkin narasumber lain saya manggil Bapak, manggil panggilan yang lain, tapi karena beliau juga sehari-hari saya juga manggil beliau Ustadz, dari dulu kita manggil Ustadz, jadi beliau adalah Ustadz Dr. Haji Irwandi Nasir SSMPD. Silahkan teman-teman mau panggil Ustadz, mau panggil Bapak, mau panggil Inya boleh, Ustadz? Oh, Inya tunggu dulu. Oke. Terlalu cepat. Oke. Jadi boleh dong Ustadz diceritain. Akademisi bahasa Inggris tapi fokus atau lebih banyak bergerak di bidang literasi falsafah adat Minangkabau. Ini menarik sekali. Iya, di antaranya dalam kurikulum terbaru Outcome Based Education (OB) itu profil lulusan pendidikan bahasa Inggris S1 UIN Bukit Tinggi itu ada perubahan. Oh gitu. Salah satu profil lulusan kita ini mereka harus mengerti tentang local wisdom, kearifan lokal. Jadi kita mengangkat suatu misi local solution for global problem. Local solution for global problem. Oke. Solusi dari lokal untuk persoalan global. Minangkabau ini kaya. Oke. Iya, Minangkabau kaya, termasuk kekayaan Minangkabau itu adalah butiran-butiran hikmah, mutiara hikmah. Dalam bentuk narasi. Dan sehingga Minangkabau ini kan digelari dengan Kingdom of Words. Iya, Kingdom of Words. Kerajaan kata-kata. Iya, John Descartes kalau nggak salah, disertasi di Australia, Ustaz. Iya, betul. Dan sebuah peradaban itu memang dibangun dari narasi. Jadi peradaban Minangkabau ini tidak lepas dari narasi yang membentuknya. Dan narasi itu tersimpan di alam berpikir masyarakat Minangkabau, dituturkan, diamalkan, dan itulah yang membentuk perilaku masyarakat Minangkabau. Nah, meski para mahasiswa kita kuliah di pendidikan bahasa Inggris, mereka harus mengerti local wisdom ini. Nah, sehingga nanti dengan kemampuan bahasa Inggris yang mereka miliki itu, mereka gunakan untuk menyampaikan local wisdom ini, kearifan lokal ini for global problem, untuk masalah global. Ya, apa masalah dalam dunia global hari ini? Sebenarnya ada solusinya itu bisa kita gali dari kearifan lokal. Nah, itu makanya saya termasuk menggiatkan
literasi falsafah Minangkabau itu. Dalam bentuk memahami narasi-narasi, ya, kata-kata, petata, petitih, mamang, bidal, ya, yang hidup dalam alam pikir masyarakat Minangkabau. Ya. Oke, baik Ustaz. Jadi sebenarnya ada apa aja sih Ustaz sumber falsafah Minangkabau itu? Ada tadi Ustaz bilang ada apa? Mamang, bidal, petata, petitih, ya. Gitu. Gurindam. Iya. Dan dia hadir dalam percakapan atau boleh disebut wacana formal dan wacana non formal. Kalau wacana formal misalnya dalam pertemuan-pertemuan rundiang gitu. Rundiang, balairung di balai adat. Dan dalam wacana non formal ya dalam keseharian. Saya sebagai anak Minang asli sama juga dengan Risi ya. Tidak bandu-andua kalau kata. Tidak bandu-andua. Minang asli hidup di kampung yang dengan para orang tua di kampung, tetua kampung, mama-mama yang memang mereka dalam tuturan memberikan pendidikan kepada kita itu ya dengan petata petitih, dengan kata-kata kiasan, dan itu menarik bukan saja dari segi keindahan ungkapan kata-katanya, tapi juga kedalaman maknanya. Dan itu dituturkan secara riwayat gitu Ustaz ya? Iya, turun-temurun. Turun-temurun. Sangat banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, baik. Banyak sekali memang dalam aspek kehidupan, tapi mungkin yang kita pilah-pilah. Teman-teman, untuk kali ini nggak mungkin dong kita bahas semua kan, karena banyak sekali. Bahkan jujur aja saya hanya dengan katonan ampe itu saya bisa bikin jadi doktor dari disertasi 450 halaman. Apalagi Ustadz banyak banget. Nah, Ustadz boleh kasih tahu dong Ustadz, kira-kira untuk apalagi nih buat teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 Ustadz, apa yang perlu banget nih Ustadz, yang sangat kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari Ustadz? Satu di antaranya yang kita coba bicara pada pertemuan ini adalah cara memahami manusia. Wow. Iya, kita harus punya cerdas sosial. Cerdas sosial. Sebab kehadiran kita ada kalanya ujian bagi orang lain, dan kehadiran orang lain juga ujian bagi kita. Betul. Kita perlu memahami manusia itu. Satu di antaranya adalah dari alam cara dia berpikir, paham yang dia anut, yang itu mempengaruhi nanti sikap mereka. Sehingga di Minangkabau itu, dalam falsafah Minangkabau itu ada ungkapan, dan ini ingin kita coba bicarakan. Ada 3 lubuk paham. Lubuk paham. Kalau saya mengistilahkan lubuk paham. Lubuk ini kan istilahnya, kalau biasa lubuk itu kan tempat ada air, orang mandi. Sekarang kita masuk lubuk itu, lubuk paham dalam makna alam berpikir. Tapi ini berarti masih 3 kelompok paham ya. Lubuk paham ini masih dalam tataran alam bawah sadar atau sudah masuk ke tataran implementasi pikiran atau bagaimana? Alam bawah sadar mereka. Masih jatuhnya masih alam bawah sadarnya, maksudnya belum ke arah mangato gitu Ustaz ya. Dan itu nanti akan pengaruh kepada tindakan. Gitu. Sebagian besar tindakan kita ini kan dipengaruhi alam bawah sadar. Berarti kita sebelum bicara Ba'acaru mangato ya saatnya Ba'acaru mungkin rasu pariso dan lain sebagainya itu ada paham dulu ya. Sikap orang itu sebenarnya dipengaruhi oleh pahamnya. Sehingga dalam falsafah Minangkabau, perangai kurenah manusia ini ditinjau dulu dari 3 bentuk paham. 3 Ustaz. Apa aja tuh Ustaz? Nah, diungkapkan dalam satu ungkapan yang sangat penting sebenarnya. Pertama, paham cadia maangan urang. Paham cadia maangan urang. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Maangan urang. Paham cadia maangan urang itu kalau di bahasa Indonesia kan, paham cerdik maangan itu membuat orang terlena. Mungkin dalam bahasa Indonesia kenal dengan kata angan-angan. Membikin orang terlena. Maangan urang membuat orang terlena. Tapi ini cadia ya, Ustaz? Cadia. Bukan santiang ya? Bukan santiang. Ini kan kita bahas nanti apa cadia maksud di sini. Baik. Sebab tidak semua cadia itu berkonotasi di positif kalau dalam kehidupan orang Minangkabau. Sepakat. Sebab ada cadia itu cadia buruk. Itu kan? Bukan cadia pandai doang. Bukan cadia pandai, ada cadia pandai, ada cadia buruk. Nah, ini yang kelompok yang cadia buruknya ini. Jadi yang Pak lubuk paham pertama ini
Itu yang cadiak buruk jadinya. Paham kelompok cadiak buruknya. Oke, sebelum kita masuk kedua ketiga, apa tuh Ustaz? Nah, paham cadiak mangan orang. Ada manusia itu dalam falsafah Minangkabau dia pintar. Dia cerdas. Tapi kecerdasannya itu digunakan untuk mencelakai orang lain. Membuat orang tertipu. Ya, berapa banyak pelaku kejahatan itu di Indonesia? Coba lihat data KPK. Ya, koruptor itu pendidikannya bagaimana? Taman SD atau paling banyak taman S2? Pandai memberi angan-angan ke orang gitu ya. Jadi ada manusia dalam falsafah Minangkabau itu dari segi karakternya dia pintar, tapi menipu orang. Nah, maka orang seperti itu dari segi bentuk pahamnya yang dianut itu diungkapkan dalam satu ungkapan, paham cadiak mangan orang. Ini bahaya orangnya sebenarnya. Kecerdasan yang dia miliki bukan untuk hal-hal yang konstruktif, untuk hal-hal yang baik, tapi justru untuk membuat orang lain bisa dia kendalikan dalam makna untuk keburukan. Berarti negatif nih Ustaz. Negatif. Paham seperti itu negatif. Iya, negatif. Paham cadiak mangan orang. Dan itu ya pasti ada gitu Ustaz ya di kita semua manusia. Ada. Rusaknya masyarakat kan memang kalau orang cadiak itu cadiak buruk. Dia bisa merampas harta orang lain. Misalnya kalau dia diberi amanah sebagai pemimpin kaum, dan dia punya paham cadiak mangan orang, maka bukannya memimpin anak kemenakan, bukannya menjaga harta pusaka, harta pusako, tapi justru dia ambil untuk kepentingan dirinya. Apalagi kalau kemenakannya itu orang yang tidak banyak tahu tentang silsilah, tentang kepemilikan harta. Berarti dipimpin oleh datuk yang punya paham cadiak mangan orang. Wah, ngeri juga. Bener. Ya, sebenarnya teman-teman bisa boleh dong komen mungkin di tempatnya ada kasus apa gitu saja. Mungkin ada, mohon maaf, kemungkinan kebetulan mungkin sukunya atau kaumnya ada yang punya paham cadiak mangan orang nih mungkin. Paham cadiak mangan orang. Tapi kalau bisa kita implementasikan ke kehidupan akademik teman-teman mahasiswa atau di masyarakat, Ustaz. Kan nggak mesti kaum yang dia cadiai gitu kan, Ustaz. Bisa jadi mungkin teman-teman yang jadi kosma ya Ustaz ya, yang jadi senat mahasiswa. Kenapa harus ada uji Turnitin? Plagiarisme, plagiat. Ini kan untuk mengantisipasi orang yang menganut paham cadiak. Apalagi sekarang udah ada AI detektor. AI detektor. AI detektor dia. Aduh, ketampar saya ini. Jadi kita teruskan ya. Silakan. Jadi paham cadiak mangan orang ini kalau kita bawa dalam konteks dunia akademik, ada namanya hard skills. Hard skills. Ada namanya soft skills. Jadi kalau hard skills itu hal-hal yang terkait dengan akademik, kecerdasan. Kalau soft skills, kalau hard skill tadi itu kecerdasan otak. Hard skills. Kalau soft skill itu sudah kecerdasan hati, kecerdasan emosional. Nah, orang yang punya paham cadiak mangan orang tadi, paham cadiak mangan orang, itu dia bagus hard skillnya. Tetapi soft skill dia nggak punya. Nah, ini bahaya. IQ-nya bagus. EQ-nya yang mungkin spiritual dan emotional quotient-nya itu perlu diperbaiki. Nah, itu. Dan kesuksesan seseorang itu sebenarnya banyak ditentukan oleh soft skill-nya. Banyak orang-orang sukses tidak punya gelar, tidak punya ijazah. Tapi ada orang yang punya gelar, tapi cara dia mendapatkan gelar tadi, punya ijazah, cara dia mendapatkan ijazah tadi, terkadang tidak jalan yang lurus. Teman-teman nggak usah komentar menteri siapa gitu ya. Kita ngomongin adat Minangkabau soalnya yang sudah ditangkap juga ada kan? Kan? Benar. Oke, baik, Ustaz. Kembali ke sini. Ustaz. Kalau gitu tadi yang pertama paham cadiak mangan orang, itu negatif. Itu negatif. Yang kedua apa, Ustaz? Ada lagi satu lagi yang kedua. Ini lebih agak ngiri sedikit bunyinya ya. Paham mati mengunyah bangkai. Tunggu. Paham mati mengunyah bangkai. Ini kalau paham mati mengunyah bangkai ini orang sebenarnya yang sudah tak punya hati nurani.
Oh, lebih negatif lagi ya? Lebih negatif lagi. Jadi mengunyah bangkai itu dia bisa menghalalkan segala cara. Oke. Pernah kita baca dalam Al-Quran, orang yang membongkar aib orang lain, Allah, sama dengan memakan bangkai. Iya. Fakarihtumu, ya betul. Alangkah maka jijik, kata Allah. Jadi orang yang paham mati mengunyah bangkai ini, dia bisa mengunyah bangkai saudaranya, mengunyah bangkai apa saja yang baik dalam konotasi misalnya yang menghalalkan segala cara. Yang diharamkan pun bangkai dimakannya juga ya. Iya. Jadi paham mati mengunyah bangkai ini memang orang yang sudah mati hati nuraninya. Sehingga dia halalkan segala cara. Ada juga paham mati mengunyah bangkai ini kita pahami orang yang sibuk membanggakan sejarah masa lalu. Yang dia tidak hanya sibuk membanggakan saja, tapi tanpa ada usaha untuk bagaimana merevitalisasinya, membangkitkan kembali. Jadi dia sibuk membanggakan saja masa silam. Itu termasuk juga orang yang paham mati mengunyah bangkai. Oh gitu? Iya. Wah, kalau gitu banyak dong, Ustaz. Banyak. Karena mohon maaf ini, kita teman-teman kan, mohon maaf ya. Wah, kita orang Minang itu dulu begini begitu, banyak menteri. Wah, ya kan, Ustaz ya? Iya betul. Terus sekarang ngapain mau jadi orang Minang gitu? Lalu kan? Dikunyah-kunyah saja yang sudah jadi bangkai. Nggak dibangki batang tarandam itu. Itu dari segi sejarahnya. Kalau dari segi sejarah ya. Jadi dari paham mati mengunyah bangkai ini kalau dihubungkan dengan orang yang terlena dengan masa lalu juga bisa masuk dengan ungkapan ini. Jadi orang yang gila membanggakan saja masa lalunya, ya, tetapi dia tidak bisa menghidupkan kembali nilai-nilai kebaikan itu. Dia sudah jadi bangkai lalu dikunyah-kunyah juga. Cuman bahas sejarah aja gitu. Maksudnya mohon maaf bukan berarti pelajaran sejarah tidak penting, tapi hanya bahas sejarah tidak untuk digunakan di masa depan gitu saja. Tidak dipakai untuk direvitalisasi di dalam konteks kekinian bagaimana pengamalannya. Jadi dia sibuk membanggakan dirinya masa lalu, diri bangsanya, diri kaumnya. Mohon maaf kan, kok biasanya orang kita kan bilang, wah Pak Den atau Mama Den. Itu paham mati mengunyah bangkai. Ada orang siko. Den ko orang babaun ko. Alun layang lah ya. Aden lah punya jalan kok. Sering gitu. Itu paham mati mengunyah bangkai. Jadi kalau paham mati mengunyah bangkai ini memang seperti yang secara filosofi awalnya tadi saya katakan, orang yang memang tak lagi punya hati nurani. Lebih parah dari. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada Allah sebut yang maknanya dalam surah Al-Hajj, bukan matamu yang buta, kata Allah kan? Tapi hatimu yang sudah mati. Nah, ini orangnya itu paham mati mengunyah bangkai. Ustaz. Tadi kan kita udah ngobrol dua tuh, yang satu paham cadia mangan orang, yang kedua paham mati mengunyah bangkai. Ini kan sebenarnya kan dua-duanya negatif gitu, Ustaz ya. Kan begini, Ustaz. Kita yang saya tahu gitu, Ustaz ya. Filosofi ini kan hadir sudah lama di Minangkabau gitu kan. Dan ini pasti tidak hadir di ruang hampa. Ada realita dan ada memang kejadian yang menginspirasi keluarnya atau lahirnya falsafah-falsafah ini. Berarti Ustaz, bisa dibilang gini ya, orang Minangkabau atau realita yang terjadi dari dulu itu memang ada yang seperti itu, Ustaz ya? Iya, berdasarkan pengalaman. Jadi ini kan epistemologi falsafah Minangkabau ini kalau saya melihat banyak ke empiris. Empiris. Jadi hasil pengalaman, hasil interaksi kehidupan sehari-hari, termasuk juga belajar dari alam. Alam takambang jadi guru. Itu benar-benar memberi pengaruh terhadap cara berpikir dan kearifan masyarakat Minangkabau. Bukan sekedar slogan alam takambang jadi guru. Kira-kira Ustaz, yang dua ini dulu, misalnya kan yang dua ini dulu. Kira-kira apakah itu memang murni dari interaksi yang Ustaz sampaikan tadi kan, lahir dari interaksi, lahir dari empirisme yang terjadi, atau memang ada unsur-unsur nilai-nilai Al-Quran ketika ini lahir, maksudnya gitu, Ustaz? Kan kita kan nggak bisa pastikan ya, Ustaz ya.
falsafah ini atau filosofi ini, atau misalnya kayak dari petata petiti Mamangan Bida itu kan, ini nggak tahu nih, kita kan nggak pernah tahu tahun berapa dia pertama ada gitu kan, dari sejak kapan gitu ya. Kira-kira kalau dari struktur kalimatnya misalnya gitu kan, Ustaz, kayak paham cadia, paham manganurang, paham mati mengunyah bangkai. Oke, kalau paham tuh mungkin ada unsur bahasa Arabnya sih gitu kan. Apakah ada kemungkinan ini baru ada ketika Islam sudah masuk ke Minangkabau atau mungkin jauh sebelum itu? Saya punya suatu keyakinan ya. Yang manusia ini kan punya fitrah. Jadi sebelum mereka berkenalan dengan Islam, datang wahyu, mereka kenalan dengan wahyu. Kalau kita lihat sebelum adat basandi sarak basandi kitabullah itu kan ada sebelumnya adat basandi alua jupatu. Alua jupatu. Jadi sebelum muncul adagium adat basandi sarak basandi kitabullah itu adat basandi alua jupatu. Jadi basandi alua jupatu itu adalah berdasarkan kepada fitrah. Fitrah manusia. Alua itu apa tuh, Ustaz? Alurnya sesuatu yang jalurnya, haluannya memang alua jopatu ya. Alurnya memang harus ditempuh jalan itu yang memang sesuai dengan kewarasan akal manusia, sesuai dengan hati nurani manusia. Ya kan? Dan patuh itu satu kepatutan. Jadi ungkapan seperti itu memang kalau saya memahaminya berangkat dari teori sosiokultural sebenarnya. Interaksi dengan kehidupan manusia, ya kan? Ternyata ada manusia itu yang punya kecerdasan tapi untuk mencelakai orang, dirinya, untuk kepentingan memanfaatkan orang lain. Lalu terungkaplah suatu ungkapan paham cadia manganurang. Nah, ternyata ada juga manusia itu dalam keseharian pergaulan masyarakat di Minangkabau ini yang dia menghalalkan segala cara, bahkan kemudian sesuatu yang sudah tidak berguna masih juga dikunyah-kunyah, masih juga diucapkan, dibangga-banggakan. Maka muncullah suatu ungkapan paham mati mengunyah bangkai. Dan itu sebenarnya kalau kita tarik secara spiritual tidak lepas Allah yang mengilhamkan manusia Minangkabau mengungkapkan itu semua sesuai fitrah manusia. Saya punya keyakinan dengan teori itu. Ya, Allah yang mengilhamkan. Jadi walaupun taruhlah ini hadir sebelum Islam pun memang Allah yang hadirkan itu. Sebelum berkenalan dengan wahyu. Sebenarnya saya mungkin pemirsa juga apakah sepakat dengan saya? Saya sebenarnya kurang setuju dengan teori pra-Islam itu. Karena Nabi Adam itu dari awalnya Nabi itu Islam. Sudah Islam ya. Jadi samahumul muslimun yang membuat teori pra-Islam benar. Sudah Islam. Benar sih. Iya juga ya. Iya juga kan? benar. Makanya saya katakan tadi sebelum mereka berkenalan dengan wahyu. Itu ya. Baik Ustaz. Menarik ini. Ustaz. Tadi paham cadia manganurang, paham mati mengunyah bangkai. Yang ketiga teman-teman. Ini yang positif, tetapi butuh tantangan perjuangan untuk mengamalkannya. Pasti karena jalan ke surga nggak gampang. Itu dia. Yang ketiga ini. Paham arif balawan banyak. Paham arif. Paham arif balawan banyak. Ini arif aja udah bahasa Arab nih. Sudah ada bahasa Arab ya. Jadi kemungkinan besar ya memang pengaruh Islam sudah ada dalam munculnya tuturan ini. Dan kan belum tentu juga ketiga-tiganya muncul dalam waktu bersamaan kan, Sat? Belum tentu ya. Yang jelas ini keluarnya narasi ini secara induktif sebenarnya ini. Dari pengalaman-pengalaman. Betul sekali. Dan ketika saya masuk ke Quran, ketiga-tiganya bisa ditemukan semua. Ayatnya dalam Quran. Ketemu semua. Manusia yang cerdik tapi culas. Banyak itu kan. Jadi sebelum ayatnya banyak dalam Quran itu. Sebelum manusia seperti itu. Betul. Sebelum kita atau sebelum lahir adat basandi syarak basandi kitabullah, sebenarnya ya memang yang kata Ustadz Nirwandi tadi ya, adat itu ketika dia alu aja patuhi, ketika fitrah manusia. Itu kan fitrah manusia. Ketika fitrah manusia dia akan ikut. Nah,
Dan Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Betul sekali. Sekarang kita lihat yang tadi yang terakhir ini. Paham arif balawan banyak itu. Paham arif balawan banyak itu adalah maknanya orang yang menegakkan kebenaran. Mengatakan yang hak. Dia akan menghadapi satu resiko ditentang oleh banyak orang. Iya, betul sekali. Gitu. Iya, benar-benar. Maka diingatkan dalam narasi kearifan orang Minangkabau ini, bahwa siapa yang punya paham arif ini kalau dibawa dalam konteks tasawuf ini arif billah. Orang yang mengenal Allah, mengenal al-haq, ya kan? Dan mereka ketika menyampaikan yang benar itu, orang yang paham arif itu kan mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Iya benar. Yang berani itu ya. Iya, orang yang punya paham arif itu yang mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Jadi bukan cuma pakai hati doang saja. Dia sudah berani dengan minimal lisan atau tangan. Mengajak kepada yang baik, mencegah manusia dari yang mungkar. Dan ketika dia lakukan mencegah manusia dari yang mungkar, dia akan menghadapi suatu tantangan balawan banyak. Balawan banyak itu ditantang banyak orang. Mau kita carikan ayatnya dalam Quran? Ada. Banyak, Ustaz. Banyak. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabil dan seterusnya. Berarti ya sama sih kayak hadis qulil haqqo walau kana murran. Makanya kenapa Nabi pahit, emang kebenaran itu pahit. Dan bahkan kalau kita buka saya bawa Al-Quran ini. Ustaz. Pemirsa juga boleh buka surat Hud. Surat yang ke-11. Ini saya berhadapan dengan ahli tafsir ini. Surat Hud. Saya cuma host. Surah yang ke-11 ayat 116. Surat Hud 116. Teman-teman boleh silakan dibuka Qurannya. Apa yang ada dalam ayat ini? Allah beritahu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. Kenapa tidak ada orang-orang sebelum kamu, kata Allah? Yaitu orang-orang yang punya keutamaan, ulu baqiyah. Bisa di sini tokoh agama, intelektualnya, niniak mamanya, yang dengan keutamaan yang mereka miliki itu, yanhauna 'anil fasadi fil ard, mencegah kerusakan di muka bumi. Sebab kalau mengajak kepada yang baik itu risikonya sedikit, tapi kalau mencegah kerusakan itu tinggi risikonya. Maka yang bisa melakukan itu sebenarnya adalah ulu baqiyah. Ulu baqiyah orang-orang yang punya keutamaan. Di kampus ini ulu baqiyah semua ini. Harusnya gitu, Ustaz. Harusnya begitu ya. Dan kenapa tidak mereka gunakan keutamaan yang mereka miliki itu, kata Allah, mencegah kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit di antara mereka yang kami selamatkan, kata Allah. Betul, Ustaz. Illa qalilan. Jadi qalilnya sedikit, balawan banyak. Balawan banyak dia. Balawan banyak. Paham arif balawan banyak. Langsung ketemu ayatnya. Dan ini yang takut orang terkadang. Balawan banyak tadi. Maka dalam narasi kearifan Minangkabau sudah diingatkan, kalau kamu punya suatu kearifan, arif dengan Allah, mengenal Allah, bijak gitu, arif dengan syariat Islam ini, arif dengan kerusakan yang terjadi harus diatasi, hati-hati. Paham arif itu balawan banyak. Kamu akan menghadapi tantangan. Harus siap. Benar-benar. Ya di negara kita kan nggak sedikit ya. Mohon maaf, mungkin ada yang harus sampai ke ajal dan wallahu alam gitu. Saat ini menarik sekali nih, Ustaz. Jadi ada 3 tadi lu paham orang Minang, 2 negatif ya, Ustaz ya? 2 negatif. 1 positif. Berarti memang banyak yang negatif ya, maksudnya bukan karena banyak negatifnya, tapi begitulah tetua-tetua kita dulu mengingatkan mungkin ya, Ustaz ya. Kalau hal negatif itu banyak banget. Sebenarnya yang paham Cadiak Manganurang tadi itu dia bisa ditarik ke positif. Moderat. Bisa ditarik sedikit. Paham Cadiak
menyelamatkan orang mesti. Iya Jangan sih, sampai iya sih, benar ini ya. sudah ada ini positifnya sudah ada, cadia dia, Iya. pintar, tapi ternyata Oh iya benar sih. cadianya ini cadia buruk. Benar. Itu ibaratnya moderat ya, tapi agak berat ke negatif gitu kan. Iya. Karena kebanyakan begitu. Iya. Oh gitu. Oke, menarik Ustaz. Jadi tadi paham Arif, maaf, yang pertama apa tadi Ustaz? Paham cadia, Ma'anganurang. Ini tipe manusia yang punya kecerdasan. Iya, cerdas, tapi dia ya cerdas dan bisa punya hard skill tapi tak punya soft skill. Cerdas tapi jadi akhirnya kecerdasannya untuk digunakan untuk kepentingan mencelakai orang lain. Ya, memanfaatkan orang lain malahan. Bukan saja mencelakai, ya. Kalau mencelakai kan mencelakai merusak ya. Ini enggak mencelakai dia. Oh gitu. Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Tapi yang mencelakai orang lain yang enggak punya nurani tadi. Yang mencelakai orang lain itu yang paham mati mengunyah bangkai tadi. Mengunyah kalau bangkai. Yang mangan orang ini memanfaatkan orang lain. Iya. Untuk kepentingan dia. Iya. Oke. Mungkin kalau dia berbisnis. Iya sih. Ya, jadi kalau berbisnis tidak 100% negatif lah. Tidak 100% negatifnya. Kalau paham mati mengunyah bangkai ini yang full gelap negatif. ini. Ya, full udah gelap. Karena udah mati. Udah mati dia. Mati makan bangkai loh. Nah, ada hati nuraninya itu lagi. Oke. Iya. Oke, bahkan memang ada manusianya yang betul-betul bangkai dimakannya. Ada kan makan bangkai manusia. Iya, betul kanibal gitu. Kanibal itu. Bener sih. Iya. Yang ketiga paham Arif, balawan banyak. Ini yang ketiga. Ini yang paling beresiko. Iya, ini bagus tapi harus paling beresiko menghadapi risiko. Ya, karena jalan ke surga banyak durinya. Itu dia. Jadi jangan kita ingin sukses tetapi ingin memperbaiki masyarakat, ingin memperbaiki keluarga. Tapi kita tidak mau menanggung risiko. Betul Ustaz ya. Apa istilahnya Ustaz? Jangan berlayar kalau takut gelombang gitu. Itu dia. Iya. Oke Ustaz, closing statement Ustaz. Ya. Singkat saja Ustaz. Closing statement saya adalah dalam dinamika kehidupan kita ini, apalagi kehidupan saat ini zaman semakin canggih. Terkadang ada manusia yang menjadikan materi itu sebagai acuan dan tujuannya. Sehingga akibat mereka menjadikan materi itu sebagai tujuan akhirnya mempengaruhi cara dia berpikir. Lahirlah sikap manusia yang menunjukkan dia punya paham cadia mangan orang. Ada juga yang paham mati mengunyah bangkai. Tapi kita harus ingat hidup itu tidak di sini saja. Ada hidup setelah hidup di dunia ini. Dan di dunia ini memang kita diuji. Karena itu pertahankanlah kebenaran yang kita yakini, perjuangkanlah walaupun berlawan banyak. Iya betul. Maka paham Arif berlawan banyak ini sangat bagus dan orang-orang yang mau mengamalkannya akan dikenang dalam sejarah. Iya betul. Yang dikenang dalam sejarah itu kan orang yang tidak pelin-pelan, tapi orang yang punya pendirian. Bahkan sekelas Buya Hamka aja harus masuk penjara. Itu ya, yang pelin-pelan itu kan tenggelam dia. Iya sih. Tenggelam. Jadi kalau ingin tidak tenggelam, ya, saya ingatkan ada satu ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Surah ke-26, ya, kalau saya tak silap ayat 83, 84, 85. Ada satu doa yang Allah ajarkan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya, dari awalnya ayatnya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, ini doa Nabi Ibrahim ini. Berikan aku hikmah. Jadi hikmah yang pertama itu adalah hikmah nazariyah namanya. Mengenal Allah, arif. Ya. Termasuk arif dengan peristiwa dalam hidup ini. Kemudian bagaimana pengetahuan itu bisa diamalkan. Maka ayat berikutnya kan wa alhiqni bis salihin. Masukkan aku dalam kelompok orang-orang soleh. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang kebenaran lalu kita mengamalkannya, walaupun nanti akan banyak tantangan, kita akan masuk dalam kelompok orang-orang yang mengamalkan kebenaran. Nanti sepeninggal kita waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang benar di kalangan orang-orang kemudian. Jadi tidak ada kita di dunia lagi. Sejarah kita, perjuangan kita dibicarakan orang. Kalaulah tidak ada yang menganut paham Arif balawan banyak ini, wallahu alam, mungkin banyak pengkhianat, entahkah masih bisa merdeka kita. Tapi ada banyak orang biar dia menghadapi banyak tantangan,
tapi dia yakin dengan kebenaran Insya yang dia yakini itu, yang dia perjuangkan itu. Ya, dan ini seharusnya jadi tugas kita semua Ya. di UIN Bukit Tinggi. Ya. Mau dari S1, S2, S3 ya saatnya, mau dia prodinya yang bahasa pendidikan bahasa, Ya. mungkin yang keagamaan, dan Mau pokoknya yang master, mau yang dokter, Betul. mau yang profesor. Iya. Gitu ya. Ustadz malah iya. nembak dosennya, saya Iya. nembak mahasiswa. Oke, Iya. baik, menarik Iya, sekali Ustadz. baik. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Teman-teman jangan lupa tadi 3 lubuk paham. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Irwandi Nasir SSMPD. Semoga beliau terus istiqomah nih teman-teman, konsisten Insyaallah. mengintegrasikan bahasa asing dengan kearifan lokal. Jadi bukan bahasa Indonesia ya yang diintegrasikan beliau, bahasa asing dengan kearifan lokal. Dan kearifan lokal disampaikan ke masyarakat global dengan bahasa internasional. Bahasa internasional, Masya dengan Allah. lingua franca, bahasa yang jadi lingua franca. Masya Kita berharap bukan bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia bisa menjadi lingua franca Insya Allah Ustaz. bagi masyarakat di dunia. Baik, Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz, teman-teman. Sama-sama, Pak Dr. Rezi. Silahkan leave comment, like, subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti kita bisa jawab baik melalui VT atau nanti kita bisa ada edisi lain lagi bersama Ustadz Irwandi. Silahkan komen dan jangan lupa follow, pantengin terus medsos kita. Insya Allah. Instagram, ada Facebook ya Pak? Iya, Facebook, Instagram, TikTok. Oke, TikTok nanti mana yang ada deh, pokoknya di like, Insya Allah. di komen, di share, karena insya Allah Nalar pasti akan selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang bernas, pemateri-pemateri yang punya pikiran sangat jernih. Insya Allah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.